Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ba'asa nabiyar rahmah wa ja'ala bainana wa bainal ummah al-muhammadiyyah kalbun gil marsus wa ja'ala fi qulubina itmi'na was sakinah wa qala fi kitabil karim Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Azhar di mulai hari ini, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Mungkin ulun sudah yang ketiga atau yang keempat kalinya ke masjid ini. Alhamdulillah, seharusnya yang memberikan tausiah malam ini adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, Bapak Profesor Dr. Haji Ridahani Bisi. Tetapi beliau hari ini harus berangkat ke Kabupaten Tabalong karena ada acara yang sangat penting, dan beliau menugaskan kepada ulun untuk menyampaikan tausiah di hadapan Bapak dan Ibu sekalian di masjid ini. Tema atau topik tausiah yang ingin ulun sampaikan malam ini agak spesifik karena kita menghadapi tahun politik, bahkan bulan-bulan politik hari ini. Kita menghadapi nanti tanggal 14 Februari itu pemilihan umum. Ulun ingin menyampaikan tentang bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap politik atau Muhammadiyah dan politik. Bukan berarti berkampanye, tetapi ini pencerahan, edukasi kepada jamaah internal sendiri agar kita memahami seperti apa sebenarnya politik di dalam pandangan Muhammadiyah, bagaimana kita bersikap dan berperilaku dalam kehidupan perpolitikan nasional kita hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya hubungan antara Muhammadiyah dengan politik itu selalu aktual dan selalu hangat untuk dibahas, dan sekaligus sering menjadi agenda yang krusial di dalam perkembangan gerakan Islam di Indonesia ini. Lebih khusus lagi berkenaan dengan politik kekuasaan yang disebut sebagai real politik di dalam pemilu atau politik praktis. Terlebih lagi ini akan menjadi hot yang panas ketika Muhammadiyah tidak mendapatkan jabatan dalam pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Tensi dan semangat berwacana pentingnya menggarap lahan politik itu semakin tinggi. Di tubuh Muhammadiyah itu, keluarga Muhammadiyah itu terpecah kepada dua kelompok. Yang pertama adalah mereka yang merasa resistensi, alergi terhadap politik praktis. Karena mereka menganggap bahwa politik praktis itu ya seringkali dianggap sebagai sesuatu yang katakan dalam tanda petik kotor. Seringkali politik praktis ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan jiwa Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi di sisi lain juga ada saudara-saudara kita yang menganggap bahwa politik itu penting, politik praktis itu penting karena berkait dengan kekuasaan. Ulun bicara di sini, mohon izin sebagai ketua
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik pimpinan wilayah Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, jadi Muhammadiyah itu kelompok yang kedua ini merindukan sekali tentang politik praktis, bahkan ikut terjun berpolitik praktis. Sebenarnya Muhammadiyah itu bukan organisasi yang kemarin sore dalam kehidupan perpolitikan nasional. Hubungan Muhammadiyah dengan dunia politik praktis itu sudah lama, bahkan sejak misalnya Muhammadiyah dengan organisasi keagamaan lain itu mendirikan Masyumi di tahun 50-an itu. Kemudian terakhir anak-anak muda Muhammadiyah itu mendirikan partai politik PMB, Partai Matahari Bangsa, tetapi umurnya tidak setahun jagung bubar. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang dihadapi oleh warga Muhammadiyah sebagai sebuah semacam dilema antara idealisme dengan pragmatisme politik. Muhammadiyah itu membutuhkan politik berkaitan dengan kekuasaan, karena Muhammadiyah banyak punya aset, banyak punya amal usaha Muhammadiyah, ribuan sekolah, ratusan perguruan tinggi, dan sekian banyak rumah sakit, poliklinik dan sebagainya milik Muhammadiyah yang juga harus diselamatkan di dalam ranah berkehidupan kebangsaan ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dunia politik praktis itu seringkali keras memang, berliku, bahkan tidak jarang penuh siasat dan muslihat. Karena itu maka menyangkut urusan yang rumit dan kompleks ini berimplikasi kepada keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam di masa depan. Jadi Muhammadiyah harus hati-hati, harus cerdas di dalam mengarungi kehidupan perpolitikan di tanah air ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam pandangan politik itu ada beberapa. Pertama adalah penyelenggaraan negara, persoalan penyelenggaraan negara. Jadi tidak bisa kita agama itu dipisahkan dengan daulah. Jadi harus ada din ad-daulah. Yang kedua adalah perjuangan kekuasaan, power struggle. Jadi untuk kita bisa berkuasa itu berarti kita harus memenangkan dalam kehidupan politik. Yang ketiga adalah public policy, berkaitan dengan kebijakan publik misalnya, atau public interest dan seterusnya. Inilah makanya pentingnya politik itu. Muhammadiyah tidak boleh buta terhadap politik. Muhammadiyah harus cerdas berpolitik, tapi Muhammadiyah harus santun dalam berpolitik. Mas Amin Rais itu menyebut ada dua level politik itu. Pertama high politik, yang kedua adalah low politik. Kalau high politik itu adalah politik adiluhum, misalnya perjuangan-perjuangan kita melalui civil society dan sebagainya dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara kita ini. Itu high politik. Yang kedua adalah low politik, itu wilayah-wilayah yang bisa disebut dengan politik praktis tadi. Yang hari ini kita memasuki politik praktis yang luar biasa minggu-minggu ini sampai 14 Februari, berlanjut terus nanti sampai dengan pilkada. Kehidupan kita penuh dengan kehidupan politik praktis. Jadi Muhammadiyah itu Bapak dan Ibu sekalian bukan anak kemarin sore dalam dunia politik seharusnya. Muhammadiyah memahami betul terhadap pemikiran dan dinamika politik di tanah air, baik dalam makna umum maupun makna khusus. Sehingga Muhammadiyah mengeluarkan berbagai khitah berkaitan dengan ini. Khitah tahun 1956 misalnya, 1969, 1971, 1978 dan 2002. Dan di dalam khitah 2002, khitah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di dalam khitah dan pasar 2002 itu, Muhammadiyah memposisikan diri sebagai kelompok kepentingan atau interest group atau kekuatan moral force. Jadi Muhammadiyah sebagai interest group dan moral force.
Nah, kemudian apa amanat Muktamar ke-48 di Surakarta 2022 misalnya untuk bidang hikmah dan kebijakan politik yang hari ini sedang kami tangani, termasuk dengan ini sering kami dengan Dinda Airin ini. Pertama adalah kita perlunya mengkoordinasikan proses rekrutmen kader Muhammadiyah ke lembaga-lembaga negara baik legislatif, eksekutif maupun yang lainnya. Di sini dibutuhkan strategi penyusunan rekrutmen terhadap kader-kader kita untuk kita bisa berdiaspora di semua lembaga kenegaraan ini. Jadi diaspora kita meletakkan kader-kader terbaik kita. Itu yang pertama. Itu amanat Muktamar ke-48 di Surakarta. Yang kedua adalah perlunya mewujudkan database diaspora kader Muhammadiyah itu di berbagai organisasi pemerintahan dan non-pemerintahan, disertai dengan pengembangan forum dan jaringan kader sebagai wahana dakwah Islam berkemajuan di bidang politik kebangsaan. Tapi ini tidak mudah, Pak, untuk membuat database. Sampai hari ini kami belum bisa banyak berbuat lagi khusus Kalimantan Selatan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, dijelaskan bahwa Muhammadiyah itu bersikap independen. Independen itu artinya tidak mendukung salah satu capres atau cawapres kita pada tahap terutama pada tahun 2024 ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pemikiran esensial terutama Khitab dan Pasar 2002 itu antara lain adalah ini yang penting kita pahami bersama. Pertama adalah politik itu sebagai al-umur ad-dunyawiyah. Artinya perkara duniawi yang diletakkan dikelola sebagai ranah ijtihad. Ini persoalannya itu. Jadi sekali lagi ini sebagai al-umur ad-dunyawiyah. Perkara duniawi yang diletakkan dikelola sebagai ranah ijtihad kita. Yang kedua adalah perjuangan politik Muhammadiyah itu melalui dakwah ke masyarakat sebagai jalan ijtihad dalam kategori al-ibahah. Al-ibahah itu artinya sebuah kebolehan, tidak dilarang dalam Islam. Yang ketiga adalah perjuangan politik itu bagian dari muamalah. Karena itu maka politik harus politik bermoral, politik beretika. Yang keempat, Islam sebagai din wa daulah itu merupakan jargon dan ijtihad. Dan sebagai jargon dan ijtihad itu bukan perintah Islam yang qat'i. Tidak. Bukan perintah Islam yang qat'i. Nah, pandangan politik Muhammadiyah itu kemudian kita menyalurkannya pertama melalui partai politik. Di semua partai politik ya, kader-kader kita di berbagai partai itu ada. Yang kedua melalui fungsi kelompok kepentingan atau jalur civil society tadi. Nah, inilah dua mekanisme yang kita jalankan dalam menyalurkan pandangan politik Muhammadiyah atau aspirasi politik Muhammadiyah. Nah, apa sikap politik Muhammadiyah itu Bapak dan Saudara sekalian? Dan harus kita pahami. Yang pertama adalah warga Muhammadiyah itu dipersilakan menempuh perjuangan politik melalui partai politik. Anak-anak kita, generasi kita salurkan itu. Bahkan insya Allah tahun depan itu sudah berdiri sekolah politik Muhammadiyah, sekolah kader politik Muhammadiyah. Insya Allah didirikan di Malang, Jawa Timur nantinya. Penting bagi kita untuk menyiapkan kader-kader secara ilmiah, secara sistematis, secara terprogram. Jangan tunggu secara alamiah saja. Nah, melalui partai politik bagaimanapun, karena partai politik dalam mekanisme demokrasi kita, partai politik itu merupakan agregat di dalam kehidupan perpolitikan nasional kita. Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua, ke depan itu perlu lebih didorong tadi dan dibina secara terorganisasi para kader Muhammadiyah yang nanti anak-anak itu banyak juga yang talentanya bagus di politik, yang berminat dan memiliki kapasitas berkiprah di politik praktis.
Silakan juga PDM-PDM itu membuat halakah-halakah, membuat training center dan sebagainya untuk membekali anak-anak kita di dalam bagaimana berkehidupan politik yang baik, yang bermartabat. Dan banyak anak-anak kita itu yang memiliki kapasitas berkiprah di politik praktis. Sehingga dua saja yang kita inginkan, kader politik itu berkualitas dan berintegritas, Bapak dan Ibu sekalian. Berkualitas pasti kapabel ya. Dia tidak cuma modal ngomong saja, tapi punya kemampuan, punya keahlian, kapabilitas, karena ini akan memperjuangkan suara rakyat. Nah, kemudian yang kedua integritas, artinya harus bermoral, berintegritas itu bermoral, beretika. Muhammadiyah tidak akan meletakkan kader politiknya di suatu partai politik kalau kita menganggap itu tidak memiliki integritas yang baik. Yang ketiga, membawa misi gerakan Muhammadiyah. Ini yang penting Bapak, yang kita harapkan dari mereka. Amar ma'ruf nahi munkar dalam semangat tajdid. Oleh karena itu insya Allah sampai hari ini di lembaga eksekutif dan legislatif terutama itu tidak kita dengar lagi kader Muhammadiyah yang korupsi. Mudah-mudahan jangan terjadi. Karena kita mencoba mengawal mereka ini dari hulu sampai hilir. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi Muhammadiyah itu ada dakwah amar ma'ruf nahi munkar, itu perlu dikawal di ranah kekuasaan. Misalnya di sini di pemerintahan daerah dan sebagainya, itu kita bangga kalau ada kader-kader kita duduk di semua piramid kekuasaan negara atau daerah ini. Inilah yang memperjuangkan kepentingan politik Muhammadiyah yang saya sebut tadi. Kita memiliki ribuan atau puluhan ribu sekolah, memiliki ratusan perguruan tinggi di Indonesia ini, memiliki rumah sakit, memiliki poliklinik dan sebagainya. Bahkan Muhammadiyah itu sempat menghutangi pemerintah di dalam kasus pelayanan COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Kita hutangi pemerintah, negara kita hutangi. Muhammadiyah mau hutangi negara, tidak masalah. Itu hebatnya Muhammadiyah. Kemudian Muhammadiyah sebagai Islam moderat, Islam wasyatiyah. Kita tidak pernah di Muhammadiyah itu mengajarkan paham-paham atau gerakan-gerakan radikalisme, terorisme dan sebagainya. Karena kita menganut paham wasyatiyah. Dan visi kebangsaan Muhammadiyah itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Negara Republik Indonesia ini Darul Ahdi, kesepakatan bersama kita dengan semua elemen bangsa yang lain. Dan wasyahadah, kita buktikan ini. Muhammadiyah ingin membuktikan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, masyarakat yang sejahtera. Karena itu adalah tuntutan daripada konstitusi negara kita, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Siapapun wakil kalau dia ingin memiliki misi visi mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan kualitas dan integritas yang jelas, Muhammadiyah akan kita dukung. Muhammadiyah akan mendukung. Nah, kemudian disinilah manhaj Muhammadiyah itu. Metodologi dalam keberagaman Muhammadiyah, pertama adalah manhaj wasatiyah tadi, yang kedua adalah manhaj berkemajuan. Itu dua hal itu yang bagi Muhammadiyah penting. Nah, kemudian manhaj Muhammadiyah itu kan kita presentasikan ada di dalam maca tarjih, ada di dalam kadimah anggaran dasar Muhammadiyah, ada di dalam kepribadian Muhammadiyah, ada dalam matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah, ada dalam khitab, ada dalam pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah, ada pernyataan pikiran abad kedua Muhammadiyah, ada buku Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah, ada keputusan-keputusan organisasi lainnya yang mengandung nilai-nilai dasar pergerakan. Jadi tolong ini PDM itu memiliki semua dan dikaji secara berkala, penting dikaji ini semua. Bahwa kita lengkap berkehidupan bermuhammadiyah itu lengkap sekali dokumennya, lengkap sekali guidance-nya.
Bapak dan Ibu sekalian, patut direnungkan di sini dalam kehidupan politik ini yang pernah dikatakan oleh Bapak Profesor Din Samsudin, ya, cintailah kekasihmu sedang-sedang saja, karena boleh jadi sewaktu-waktu dia akan menjadi orang yang engkau benci. Dan bencilah lawan politikmu sedang-sedang saja, karena boleh jadi sewaktu-waktu engkau akan mencintainya. Ini pesan Pak Din Samsudin nih, Pak. Jadi kalau politik ini baik, hari ini berbeda, besok bisa berangkulan baik. Di bawah masih berpeluh dan berkeringat, berdarah-darah, seminggu kemudian berangkulan di stasiun kereta api. Jadi kita sedang-sedang saja. Benar sekali nasihat Pak Din Samsudin ini. Itulah sikap dewasa Muhammadiyah dalam berpolitik. Jadi boleh jadi mintuha lain, bini lain, memerintah lain, partainya lain, yang dipilih lain, kan? Itu. Ini nasihat Pak Din Samsudin tadi. Dan karena boleh jadi sewaktu-waktu dia akan menjadi orang yang kau benci. Dan bencilah lawan politikmu sedang-sedang saja, karena boleh jadi sewaktu-waktu engkau akan mencintainya. Ini nasihat yang baik, yang arif. Nah, pesan ini merujuk pada firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya di dalam surah Al-Baqarah ayat 2016 itu artinya begini. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, sering kita temui, Pak. Jadi dalam hal itu Allah ingin kita berada di tengah-tengah wasyatiyah tadi. Jadi jangan berkelahi berumuran mata politik. Biasa-biasa saja. Bapak dan Ibu sekalian, pesan yang terkandung itu artinya berpolitik kita yang rasional, yang masuk akal, jangan hanya emosional. Yang kedua, proporsional, sesuai takarannya, proporsional. Yang ketiga tadi moderat kita, tidak ekstrim. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Senada dengan itu, maka Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir itu pernah dalam sebuah sambutan beliau mengemukakan agar umat dan warga bangsa, lebih khusus anggota persyarikatan, menyikapi tahun politik dengan sikap tengahan dan tidak gulu itu berlebihan. Menghadapi kontestasi politik 5 tahunan jangan menjadi urusan to be or not to be atau hidup mati. Politik sebagai urusan muamalah duniawiyah yang dasarnya bersifat ibadah atau kebolehan saja dan bersifat lentur. Politik itu lentur, Bapak dan Ibu sekalian. Jangan ditarik serba keras dan absolut, kata beliau. Berpolitiklah yang mencerahkan, sebagai bagian beragama yang mencerahkan. Itu nasihat Pak Haidar Nasir. Mudah-mudahan ini bisa kita telurkan ke bawah kepada keluarga kita, kepada warga kita semua. Tetapi dalam kehidupan perpolitikan ini kita dengan kader-kader itu selalu kita pesankan, jangan lupa kacang sama kulitnya. Kita jauh, mereka jauh, kita jauh, mereka dekat, kita pun dekat. Yalah, juga lah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini di dalam pemilu 2024 ini, maka kita menjaga jarak, kedekatan maupun kejauhan yang sama dengan semua partai politik, karena tidak persyarikatan Muhammadiyah itu tidak berafiliasi kepada satu kekuatan politik manapun. Jadi karena itu maka kita harus menjaga ini dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam hal yang bersifat bentuk dukungan Muhammadiyah terhadap calon dari kader Muhammadiyah itu, antara lain adalah
pertama LHKP di pimpinan dan Muhammadiyah dan LHKP di PDM, ya, itu bersama tim Muhammadiyah itu dengan berkoordinasi dengan LHKP itu membentuk ad hoc, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kami sudah tidak lagi terlibat langsung ke bawah, ada tim ad hocnya, karena memang ASN misalnya antara lain kita tidak boleh ikut aktif di dalam urusan ini. Jadi kita ada ad hocnya. Malam ini pun saya tidak akan menyebutkan siapa kader kita yang kita dukung, karena bukan untuk kampanye. Silakan, mungkin BDM sudah tahu karena surat dari pimpinan wilayah sudah diedarkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita berharap PCM dan PRM itu menjadi mesin penggerak calon yang nanti dikoordinasikan oleh tim ad hoc tadi. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian mengawal suara calon kader Muhammadiyah tadi dengan menempatkan orang-orang Muhammadiyah itu di KPPS, di pengawas TPS, di seluruh TPS dan sebagainya, agar kita bisa mengawal pemilu ini secara jujur dan adil. Nah, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, jadi dalam hal kegiatan berpolitik ini Muhammadiyah itu memiliki pengalaman yang sangat panjang, memiliki track record yang sangat baik. Kita melihat politik itu sebagai sesuatu yang tadi yang saya sebut tadi, ini adalah persoalan ibadah, boleh, tapi tidak fakti. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, dalam kegiatan-kegiatan kita di masa depan ini, dalam kehidupan perpolitikan kita, maka Muhammadiyah itu harus lebih cerdas, memilih kader-kader mana, memilih calon mana, yang dua hal tadi. Pertama adalah berkualitas, yang kedua berintegritas tadi. Karena itulah maka sedikit perlu memperkenalkan bahwa ruang lingkup kerja LHKP, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik itu adalah dalam isu-isu politik, baik politik kebangsaan dan sebagainya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, sebagai anggota Muhammadiyah dan pimpinan Muhammadiyah itu yang masih mencoba untuk menjembatani di antara dua kelompok warga kita tadi, maka kita mencobalah melakukan langkah-langkah politik tadi, langkah-langkah yang cerdas dalam kehidupan perpolitikan tadi. Nah, jadi dua pandangan yang berbeda tadi itu memang terus mewarnai dinamika perserikatan Muhammadiyah dalam setiap menghadapi momentum politik praktis ini, terutama nanti pemilu dan tentu saja nanti sampai dengan pilkada. Nah, ketika di satu sisi sebagian warga dan pimpinan Muhammadiyah tadi saya katakan alergi, bahkan benci untuk membicarakan dan terlibat dalam urusan politik praktis, maka di sisi lain kita masih membutuhkan Bapak yang namanya politik dan kekuasaan. Kita membutuhkan pemerintah seperti permohonan bantuan, misalnya bantuan dana, dukungan kebijakan sebagainya, untuk mensukseskan program-program Muhammadiyah dan infrastruktur Muhammadiyah di tingkat bawah. Nah, jadi inilah barangkali yang mungkin harus kita pahami bersama. Ketidakpedulian Muhammadiyah dalam merespon kebijakan publik lokal itu juga dapat berdampak nanti pada eksistensi Muhammadiyah itu sendiri. Mengingat tadi saya katakan Muhammadiyah memiliki amal usaha di banyak bidang, terutama pendidikan dan seterusnya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jadi untuk memahami ini semua kita mencoba membuat LHKP itu dua tugas pokok, dua amanah. Yang pertama adalah politik kebangsaan yang ruang lingkupnya terkait dengan urusan-urusan pemilu, urusan partai politik, ya, dan diaspora kader kita tadi untuk pengisian jabatan pada lembaga-lembaga negara baik yang di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Maka barangkali kader kita itu, ya,
persoalan yang paling utama adalah persoalan integritas. Walaupun mungkin elektabilitasnya lebih di bawah, tapi ingin menjamin bahwa 5 tahun yang akan datang maka terjadi pendidikan kader dan diaspora kader yang baik di lembaga-lembaga ini. Itu yang kita inginkan. Yang kedua, LHKP itu Bapak dan Saudara sekalian adalah meliputi kebijakan publik yang ruang lingkupnya nanti terkait pada respon-respon dan keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan publik yang terkait dengan urusan hajat orang banyak. Karena itu tolong saudara-saudara LHKP PDM nanti aktif memberikan masukan-masukan. Kalau ada anggota kita di DPR di Tanah Laut kan dapat kita berikan masukan seperti urusan lingkungan hidup misalnya, sumber daya alam, agraria atau pertanahan, tentang hak asasi manusia, tentang pekerja, tentang buruh dan sebagainya. Jadi ini penting, apalagi Tanah Laut ini merupakan masyarakat yang heterogen. Ya, jadi plural society, masyarakat yang heterogen, berbagai etnis, berbagai agama dan sebagainya. Karena itu maka penting kita menjaga supaya aspirasi Muhammadiyah dan kepentingan Muhammadiyah itu bisa masuk di dalam ranah kebijakan publik di daerah ini. Karena itulah maka pemilu yang akan datang itu menjadi penting bagi kita, memberikan diaspora kader-kader terbaik kita itu duduk di lembaga-lembaga ini, di lembaga pemerintahan, baik eksekutif maupun lembaga legislatif. Jadi tolong ini kita pahami bersama. Jadi di bidang hikmah atau politik itu sendiri, misalnya LHKP itu ada rekrutmen dan komunikasi politik. Karena itu kami berkomunikasi dengan berbagai kalangan Bapak dan sekalian, tidak hanya dalam satu kekuatan politik. Kemudian Bapak dan sekalian, bidang kajian dan pendidikan politik ini kita belum banyak kita tidak punya lembaga survei yang kapabel, bahkan di tingkat nasional pun kita belum punya bisa menyaingi lembaga-lembaga survei nasional misalnya RSI dan sebagainya itu. Nah, ke depan Muhammadiyah itu harus memiliki ini, terutama di daerah, sehingga ibarat bahasa Banjar itu buridik dalam banyu pun kita sudah tahu. Jadi siapa yang akan menjadi kepala daerah, menjadi jabatan-jabatan strategis di daerah dan sebagainya. Ini kalau lembaga kajian politik dan lembaga survei politik kita itu kapabel dan kredibel. Jadi di daerah silakan dulu bikin lembaga-lembaga untuk rekrutmen politik dan survei politik dan sebagainya ke depan ini. Itu penting. Jadi Muhammadiyah itu sudah saatnya jangan membenci politik, karena kita ternyata membutuhkan politik, karena politik berkaitan dengan kekuasaan tadi, berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Ketika di sebelah sana dibantu ribuan sekolah, ya kita juga ingin dibantu Muhammadiyah. Nah itu bagaimana mungkin kalau kita tidak punya aktor-aktor yang bisa memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah di lembaga legislatif maupun eksekutif ini. Nah jadi Bapak dan sekalian, barangkali ini saja ceramah singkat kami hari ini. Kembali lagi bahwa di dalam menghadapi tahun politik dan bulan-bulan politik ini, Muhammadiyah harus bersifat rasional, proporsional dan moderat, tetap menjaga kerukunannya, karena ini pesta 5 tahunan yang mungkin 1-2 bulan itu sudah selesai. Kita jangan sampai meninggalkan residu ya, karakter politik di masyarakat, sehingga menciptakan suasana psikologis dan sosiologis kita terganggu, apalagi internal Muhammadiyah. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.